Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menampilkan hasil analisis dari kelompok kami. Namun sebelum itu saya mau bertanya nih, gimana nih kabar semuanya? Semoga bahagia dan sehat selalu ya, pastinya. Namun sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah akuntansi yang telah mengajarkan ilmunya kepada kami hingga saat ini, yaitu Bu Willy. Baiklah teman-teman, sebelum memasuki presentasi kami terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok-kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Arif Husni, dan selanjutnya ada Kaila Aulia Ramadian, ada Stefani Rania, Zalfalina Tiara Amin, dan Khansa Putri Imara. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi presentasi yang pertama, yaitu kegiatan operasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan operasional perusahaan As Hardware Indonesia. Yang pertama yaitu As Hardware Indonesia sebagai one-stop shopping. Jadi, one-stop shopping ini adalah konsep berbelanja di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi di satu tempat atau sekali berhenti. Dan As Hardware Indonesia ini dikenal sebagai tujuan utama untuk kebutuhan home improvement dan gaya hidup atau lifestyle, atau bisa disebut one-stop shopping. As Hardware Indonesia ini menyediakan berbagai produk berkualitas tinggi yang mencakup peralatan rumah tangga, dekorasi, perlengkapan dapur, hingga barang-barang fungsional lainnya. Hal ini memberikan kenyamanan bagi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka di satu tempat. Dan yang kedua itu ada pengelolaan usaha yang terintegrasi, yang dimana As Hardware Indonesia ini menjalankan kegiatan operasional secara terintegrasi untuk memastikan efisiensi di setiap proses bisnisnya. Seperti di bagian yang pertama itu ada pengadaan, yaitu produk yang tersedia di As Hardware Indonesia berasal dari berbagai pemasok lokal dan internasional yang dipilih berdasarkan kualitas dan keandalannya. Selanjutnya di bagian pergudangan, dengan sistem manajemen gudang yang terorganisir, As Hardware Indonesia mampu menjaga ketersediaan produk dan mengurangi risiko kekurangan stok. Dan selanjutnya yaitu ada di bagian distribusi, yang mana sistem distribusi As Hardware Indonesia memungkinkan produk didistribusikan secara cepat dan merata ke seluruh gerai di Indonesia, yaitu menjamin kelancaran pasokan di toko. Selanjutnya di bagian pemasaran, As Hardware Indonesia mengedepankan pemasaran berbasis nilai tambah, seperti promosi yang relevan dan kampanye yang berfokus pada manfaat produk bagi konsumen. Dan yang ketiga yaitu efisiensi dan nilai tambah. Memulai pendekatan ini, As Hardware Indonesia tidak hanya meningkatkan efisiensi operasionalnya saja, tetapi juga memberikan produk dengan nilai tambah kepada pelanggan. Harga kompetitif, yaitu value for money, yang memungkinkan pelanggan mendapatkan produk yang berkualitas tanpa perlu membayar lebih mahal. Selanjutnya yaitu As Hardware Indonesia sebagai the helpful place dan the valuable place, yaitu As Hardware Indonesia tidak hanya membantu pelanggan menemukan solusi terbaik untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman dan bermanfaat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dengan strategi ini, As Hardware Indonesia mampu menjaga reputasinya sebagai pemimpin pasar dalam kategori home improvement dan gaya hidup. Baiklah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Stefani Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Rania dengan NIM 1040224000113. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi umum dari PT Aceh Hardware Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu sejarah didirikannya PT Aceh Hardware Indonesia Tbk. PT Aceh Hardware Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1995 sebagai entitas anak PT Kawalama Sejahtera. Gerai pertama Aceh Hardware dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang, Banten. Aceh Hardware Indonesia mengoperasikan jaringan gerai modern dengan menyediakan berbagai produk-produk yang berkualitas selama lebih dari 2 dekade tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 340 toko Aceh Indonesia, Toys Kingdom, Ataru, dan pendopo di lebih dari 70 kota. Selanjutnya yaitu tujuan. Aceh Hardware Indonesia bertujuan untuk menjadi retail terdepan di Indonesia untuk produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup, menawarkan pilihan produk yang berkualitas yang lengkap dengan harga yang value for money. Melalui pengelolaan usaha yang efisien dan terintegrasi, Aceh Hardware Indonesia berinovasi untuk memberikan kemudahan berbelanja yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menjunjung prinsip keberlanjutan. Hal ini menjadikan Aceh Hardware Indonesia sebagai the helpful village dan the valuable village bagi pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Sekian dari saya penjelasan mengenai sejarah dan tujuan dari PT Aceh Hardware Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan perusahaan software itu sendiri. Di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada operation objective. Perusahaan software menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing, didukung dengan layanan profesional seperti jasa pengiriman dan pengangkutan. Lalu yang kedua ada operation policy. Perusahaan mengutamakan lokasi strategis untuk gerai, persediaan produk yang memadai, serta jumlah gerai dan staf yang mencukupi. Sistem manajemen ini diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Lalu yang ketiga ada differentiation. Software unggul melalui cara penjualan, kelengkapan produk, dan tata letak toko yang menarik, menjadikannya pilihan utama untuk pelanggan. Lalu yang terakhir ada focus. Fokus pada pelayanan pelanggan dengan tim customer yang care selalu siap memberikan pengalaman berbelanja terbaik. Lalu, dengan jaringan gerai modern dan sistem pengelolaan terintegrasi, perseroan dikenal sebagai one-stop shopping untuk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup berkualitas. Konsep value for money menjadikannya the helpful place bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Perseroan terus memperluas jangkauan melalui pembukaan gerai di berbagai wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemegang saham perusahaan Software Indonesia. Di sini ada 3 pihak. Pihak pertama yaitu PT Kawan Lama Sejahtera memiliki saham sebesar 59,97%, yaitu sekitar 10.284.900.000 rupiah, menjadikannya sebagai pemegang saham mayoritas. Pihak kedua adalah masyarakat memiliki saham sebesar 39,86%, sekitar 6.835.389.700 rupiah. Lalu pihak ketiga adalah Bapak Kunchoro Wibowo, yaitu Presiden Komisaris, memiliki 100.000 saham. Jumlah total saham yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar 17.150 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kansara Putri Mara. Baik, di sini saya Kansa Putri Mara akan menjelaskan laporan keuangan dari perusahaan e-hardware. Nah, yang pertama yang ada di laporan keuangan e-hardware ini ada laporan posisi keuangan konsolidasi. Laporan posisi keuangan ini atau neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik tertentu. Laporan ini menggambarkan aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik perusahaan yang memberikan pandangan menyeluruh tentang stabilitas keuangan perusahaan dan komponen-komponen pendukungnya. Jadi, menurut laporan posisi keuangan yang di sini, yang pertama itu ada total aset. Nah, total aset per 30 Juni 2023 ini adalah 7,8 triliun yang meningkat dari 7,2 triliun pada 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan kas dan setara kas serta aset Hakuna. Lalu ada total liabilitas. Untuk total liabilitas ini meningkat dari 1,3 triliun pada akhir tahun 2022 lalu menjadi 2,1 triliun pada akhir Juni 2023. Kenaikan ini terutama terjadi pada liabilitas keuangan jangka pendek dan liabilitas sewa. Lalu ada total ekuitas. Total ekuitas ini menurun dari yang asalnya 5,9 triliun menjadi 5,7 triliun akibat pembayaran dividen yang besar selama periode ini. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kedua laporan ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran tentang profitabilitas dan perubahan ekuitas perusahaan. Jadi di dalam laporan laba rugi ini yang pertama ada penjualan bersih. Penjualan bersih ini menurut laporannya itu meningkat menjadi 3,63 triliun dari 3,31 triliun pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lalu ada laba kotor. Laba kotor meningkat dari 1,59 triliun menjadi 1,76 triliun. Nah, ini juga mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan beban pokok penjualan. Lalu ada laba bersih. Laba bersih ini pada periode berjalan mencapai 304,4 miliar, naik dari 246,1 miliar. Lalu di sini juga ada laporan perubahan ekuitas. Di sini laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas perusahaan dan anak perusahaan selama 1 tahun periode tertentu. Laporan ini mengungkap bagaimana ekuitas pemegang saham berubah sebagai hasil dari kegiatan operasional, transaksi pemegang saham, dan faktor lain yang mempengaruhi komponen ekuitas. Jadi pada laporan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa PT Software Indonesia ini secara konsisten mencatat laba positif pada setiap periode, menunjukkan keberlanjutan kinerja operasional yang baik. Namun, laba yang dicatat itu sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran dividen, sehingga
penambahan ekuitas bersih menjadi lambat. Selain itu juga ada laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan, termasuk entitas anak perusahaan selama periode interim tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, dan menandai kegiatan operasional serta investasi. Pada laporan ini, kita bisa lihat bahwa arus kas dari aktivitas operasi perusahaan S Hardware ini, itu perusahaan mencatat arus kas masuk bersih sebesar 731,46 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 238,77 miliar. Lalu laporan keuangan terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi tentang penjelasan rinci mengenai elemen-elemen dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan harus diisi secara sistematis dan urut. Dari catatan atas laporan keuangan perusahaan software yang kami cantumkan ini, kita bisa tarik kesimpulan, yaitu penurunan nilai tukar USD terhadap IDR menunjukkan potensi penguatan rupiah dalam periode tersebut. Lalu ada fluktuasi nilai mata uang lainnya yang dapat mempengaruhi laporan laba rugi perusahaan terkait transaksi dalam valuta asing. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kayla. Baik, perkenalkan nama saya Kayla Aulia Ramadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan dari laporan yang sebelumnya dijelaskan oleh Kansa. Nah, jadi berdasarkan laporan keuangan tersebut, kami bisa menghitung rasio keuangannya. Nah, di sini saya akan langsung saja ke rasio yang pertama. Ada current ratio. Nah, jadi current ratio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Nah, di sini total aset lancarnya itu segini, dan total liabilitasnya itu segini, yang dimana jika dihitung, yaitu total aset tetap dibagi total liabilitas jangka pendek akan menghasilkan 4,84. Nah, likuiditas PTS Hardware TBK ini sangat baik. Current ratio sebesar 4,84 ini menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang jauh melebihi kebutuhan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Rasio yang kedua yaitu ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini bertujuan untuk menilai perbandingan antara total utang dan ekuitas, mengindikasikan struktur modal perusahaan. Nah, cara menghitungnya yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, yang dimana hasil akhirnya itu adalah 0,37. Nah, 0,37 ini menandakan struktur modal perusahaan sangat sehat karena perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada liabilitas untuk mendanai operasional dan investasinya, sehingga risiko keuangan relatif rendah. Selanjutnya yaitu ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio ini digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, cara menghitungnya yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset, di mana hasilnya itu 0,27. Nah, ini artinya setiap bagian besar aset perusahaan yaitu 73% didanai oleh ekuitas dan hanya 27% saja yang didanai oleh utang. Nah, hal ini menunjukkan kestabilan dalam pengelolaan sumber daya keuangannya. Nah, selanjutnya ada gross profit margin. Nah, gross profit margin ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan kotor yang dihasilkan perusahaan dari setiap penjualannya setelah mengurangi biaya pokok penjualan atau COGS. Nah, di sini cara menghitungnya itu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%, yang dimana ini menghasilkan 48,39%. Nah, ini artinya 48,3% ini adalah perusahaan memiliki efisiensi yang baik dalam pengelolaan biaya produksi. Margin laba kotor yang tinggi mencerminkan kekuatan perusahaan dalam menjaga harga jual dan mengelola biaya pokok penjualan. Nah, selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin ini bertujuan untuk mengukur persentase laba bersih terhadap setiap pendapatan. Nah, cara menghitungnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan bersih lalu dikali dengan 100%. Nah, di sini menghasilkan 8,37%. Ini tuh mencerminkan bahwa perusahaan berhasil mengelola biaya operasional, beban pajak, dan beban lain-lain, sehingga menghasilkan laba bersih yang signifikan dari total sebelumnya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari rasio keuangannya itu PTS Hardware Indonesia itu berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Nah, perusahaan ini memiliki likuiditas tinggi, struktur modal yang konservatif atau dominan pada ekuitas, dan profitabilitas yang baik. Dengan kondisi ini, perusahaan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan pasar, berinvestasi, dan pertumbuhan, dan memberikan nilai kepada pemegang sahamnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dan kami jelaskan di presentasi kali ini mengenai perusahaan S Hardware. Mungkin itu saja dari saya dan kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.